Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama sholeta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini telah memasuki surat nomor 62, yaitu surat Al-Jumu'ah. Ayatnya ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Dan kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah menghadapi masalah yang besar, persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan memberikan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan obatnya dan mengangkat penyakitnya. Semoga lekas sembuh, sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe, atensi dan koreksinya pada channel Kreweng Aji yang kita cintai ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan saudara dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlipat ganda. Semoga dengan demikian channel Kreweng Aji ini dapat terus eksis di dalam mentadaburi dan mengkaji Al-Quran ini. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan kelimpahan rezeki kepada kita semuanya. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari segala macam mara bahaya dan fitnahnya Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal
summa turaduna ila alimil ghaibi tahadati fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jumu'ati au ila dzikrillah wajarul baik dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu melarikan diri daripadanya, itulah sesungguhnya yang akan menjumpai engkau. Lalu kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang maha mengetahui barang gaib dan barang yang kelihatan. Lalu ia akan memberitahukan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan panggilan sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah urusan perdagangan. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ayat 9, kata Jumu'ah berasal dari maja'ah, artinya mengumpulkan. Kata yaum al-jumu'ah artinya hari berkumpul. Adapun waktunya salat Jumu'ah ialah sesudah matahari lingsir. Salat Jumu'ah tidak terdiri dari 4 rakaat seperti sholat zuhur, melainkan hanya terdiri dari 2 rakaat saja, tetapi didahului dengan khutbah. Uraian ayat ini dan ayat berikutnya menunjukkan seterang-terangnya bahwa pekerjaan sehari-hari dapat dilakukan pada hari Jumat oleh kaum muslimin, baik sebelum maupun sesudah sholat Jumat. Oleh karena itu berbeda dengan pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Kaum Yahudi dan kaum Kristen, hari Jumat bukanlah hari untuk istirahat. Mendatangi sholat Jumat adalah wajib segera setelah terdengar panggilan sholat atau adzan. Setiap orang Islam diharuskan meninggalkan pekerjaan apa saja dan bergegas menuju masjid.
tiap-tiap umat mempunyai hari Sabat, yaitu hari yang khusus digunakan untuk ibadah kepada Tuhan, yang diistimewakan dari hari-hari biasa. Tetapi prakteknya hari itu tidak digunakan untuk beribadah. Sebenarnya kaum muslimin yang pada hari Jumat diizinkan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari, lebih banyak menggunakan waktunya untuk beribadah daripada kebanyakan umat yang mengakui hari ke-7 sebagai hari Sabat. Tidak sangsi lagi bahwa pengertian yang mendasari hari Sabat ialah agar orang menghentikan untuk sementara waktu kegiatan jasmaniah dan keduniaan guna memberi kesempatan untuk mengolah rohaninya dan mengadakan hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Sebaliknya, Islam mengharuskan para pengikutnya untuk mengolah dan memperkembangkan. Saya ulangi lagi. Sebaliknya, Islam mengharuskan para pengikutnya supaya mengadakan hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa 5 kali sehari terus menerus dalam waktu 1 minggu. Jadi umat Islam memberi kesempatan yang sebenar-benarnya kepada para pengikutnya untuk mengolah dan memperkembangkan daya-daya rohaninya yang di kalangan para pengikut agama lain didiamkan sama sekali. Pembagian sholat menurut Islam adalah jauh lebih cocok untuk meninggikan rohani manusia dan memberikan makanan rohani kepada jiwa manusia daripada apa yang terdapat di dalam bentuk ibadah lain. Selanjutnya ayat 10. Fa idza qudiyatiz sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi Qurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa nufadu ilaiha wa taraku qa'ima Qul ma indallahi khairum minallahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Tetapi jika sholat telah selesai,
bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat barang dagangan atau permainan mereka bubar menuju ke arah itu dan meninggalkan engkau berdiri di tempat. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan barang dagangan. Dan Allah itu sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 11. Terang sekali bahwa orang-orang yang dibicarakan di sini ialah kaum munafik. Ini dikuatkan oleh fakta. Dikuatkan oleh fakta bahwa surat berikut ini membahas kaum munafik. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita yang baik-baik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas Shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.